Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita cintai, kita muliakan segenap para guru-guru kita tercinta. Ada Al-Ustadz Asrul, ada Ustadz Mahya, ada Ustadz Ansori, dan segenap para guru-guru lain yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Untuk yang kesekian kali, anak-anakku, kita angkat tangan, kita doakan ulama-ulama kita. Semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqomahnya. Amin ya Rabbal. Yang kita cintai segenap keluarga besar Masjid Aswajah Darussalam dan segenap panitia yang sudah bersusah payah membantu, mensyiarkan, memudahkan acara malam ini. Kita doakan mudah-mudahan setiap tetes keringatnya, kedipan matanya, langkah kakinya, insya Allah dicatat nilainya jihad nantinya di hadapan Allah ya Rabbal. Dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, wabil khusus komunitas Riau Kaltim Mengaji yang sudah menjadi wasilah perjumpaan kita malam ini. Mereka adalah anak-anak muda yang mempergunakan masa mudanya berjuang, berjihad, mengumpulkan Al-Quran dan membagikan Quran di tengah-tengah kita. Mereka ini adalah mujahid di sisi Allah. Kita doakan mudah-mudahan mereka istiqamah di jalan Allah nantinya. Amin ya Rabbal. Anak-anakku, 30 menit ke depan duduk yang manis. Kalau ada yang berisik nanti kita panggil ke depan. Ada yang ngomong bergerak berisik, nanti kita kasih hukuman dia baca surah-surah pendek minimal Al-Baqarah. Nanti saya lihat mana yang berisik, kita kasih hukuman, kita suruh baca surah pendek atau doa-doa. Siap ya? Tutup mulut, pasang kuping, buka hatimu. 30 menit ke depan berikan hari ini yang terbaik buat Allah dan Rasulmu. Siap? Nanti yang paling menyimak, paling konsen, paling diam dapat hadiah. Saya kasih hadiah Al-Quran ini plus dengan tanda tangan asli dari saya. Mau? Duduk yang manis, jangan ada yang berbicara. Kalau teman sebelahmu ngajak ngomong, jangan dijawab omongannya. Jangan gara-gara dia hilang keberkahan kita malam ini. Kita doakan anak-anak kita yang di depan ini, makhluk-makhluk halus ini, mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi aset terindah bagi ayah ibunya ya Rabbal. Baik, biar makin berkah perjumpaan hari ini, kita bersalawat dulu kepada Rasul. Karena satu kali baca salawat 10 dosa dihapuskan, 10 pahala dinaikkan, 10 derajat ditambahkan. Saat ini yang ingin dosanya dihapuskan, doanya disegera diijabah, bertawassullah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam, salawatullah. Ya Nabi salam,
Ya Rasul salam, Ya Habib salam, salawatullah. Hari ini kita berkumpul di sini sama-sama dalam rangka mensyiarkan ada satu kejadian yang luar biasa, kado terindah dari Allah yang tidak pernah Allah berikan untuk nabi-nabi lain kecuali Nabi kita Muhammad, berupa sebuah perjalanan yang sangat indah. Perjalanan itu kita kenal dengan nama Isra wal Mi'raj. Nabi kita Muhammad sallallahu. Sebentar, perasaan saya pernah lihat orang ini. Di mana ya? Baik, Bapak Ibu, malam ini kajiannya singkat, insya Allah padat. Kalau tadi malam saya tabligh akbar di pengajian Habib Fahmi Al-Jufri, saya baru mengupas satu misteri di balik kalimat Mi'raj Nabi. Karena mohon doanya, ada sebuah buku yang ingin saya selesaikan. Buku ini akan mengupas tentang misteri apa di balik perjalanan yang sangat mempesona ini. Perjalanan yang luar biasa, menembus alam dunia, dari alam dunia sampai alam angkasa, hanya ditembus dalam waktu lailan saja, satu malam saja. Berangkatnya malam, sebelum subuh Nabi sudah kembali lagi ke bumi. Anak-anakku, dari Palestina Nabi berangkat menaik ke langit. Bayangkan, turun sebelum subuh di kota Mekah. Perjalanan yang sangat dahsyat dan sangat indah. Sudah seharusnya kaum muslimin mengagumi, mensyiarkan, membesarkan. Karena Allah yang mendesainnya, Allah juga yang mengaguminya. Coba lihat awal bunyi ayatnya, Subhana, Maha suci Allah. Ini menunjukkan ini bukan perjalanan sembarangan, tapi ini perjalanan yang sangat luar biasa. Orang beriman ketika kagum melihat sesuatu, jangan lupa agungkan nama Tuhanmu. Bujur, orang Indonesia kalau kagum lihat sesuatu macam-macam bahasa daerahnya. Orang Padang contohnya, kalau kagum lihat sesuatu bahasa Padangnya mereka bilang apa? Onde mande. Orang Jawa kagum lihat sesuatu bahasa Jawanya mereka bilang apa? Weleh-weleh. Orang Sunda kagum lihat sesuatu biasanya dia ngomong apa? Eleh-eleh. Orang Riau kalau kagum lihat sesuatu bahasa Riaunya bilang apa? Alamak. Orang Betawi kalau kagum lihat sesuatu ngomong apa? Bujubune. Anak-anak gaul zaman sekarang kalau kagum lihat sesuatu bukan mengagungkan Allah, tapi dengan ringan mereka berkata buset. Orang kampung saya Palembang kalau kagum lihat sesuatu bahasa Palembangnya bilang apa? Ya cacam. Orang Kalimantan Selatan kalau kagum lihat sesuatu bilang apa? Umaai. Betul ya? Bujur. Bujur. Saya sudah pelajarin semuanya. Orang beriman ketika melihat, mengagumi melihat tanda-tanda kebesaran Allah, jangan lupa agungkan Allah. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. Allah, Allah, Allah ya Allah, Allah.
Anak-anakku jangan malas-malas bertasbih, jangan malas-malas bertahmid, jangan sungkan-sungkan bertakbir, jangan malas-malas bertahlil. Karena setiap ucapan itu nilainya sedekah untukmu dari Allah. Inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa bikulli takbiratin sadaqah, wa bikulli tahmidatin sadaqah, wa bikulli tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan tasbih nilainya sedekah. Setiap ucapan tahmid nilainya sedekah. Setiap ucapan takbir nilainya sedekah. Setiap ucapan tahlil nilainya sedekah. Maka jangan malas-malas untuk menyebut kalimat-kalimat thayyibah, karena di dalamnya ada keberkahan dan kemuliaan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah, Allah Allah. Karena saya lihat malam ini yang hadir lebih banyak anak-anak mudanya dan makhluk halusnya, maka kajian malam ini kita akan coba mengupas satu di antara sekian banyak misteri yang tersembunyi di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, yang saya percaya jarang diungkap ke tengah-tengah kita. Padahal ini ilmu tersirat dari Allah untuk kita. Dan pesan malam ini saya sampaikan untuk anak-anak muda. Anak-anakku, simak pesan apa dari Allah di balik perjalanan Mi'raj Nabi untuk menjadi kunci sukses kalian di muka bumi ini. Anak-anak, di antara pesan tersirat itu, ingatkah kalian dalam perjalanan Mi'raj Nabi pernah menembus 7 lapis langit? Bujur? Bujur. Berangkat dari Palestina, menembus langit pertama. Nabi dipertemukan oleh Allah dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi kita paling junior dipertemukan dengan nabi-nabi yang lebih senior. Pertanyaannya, bagaimana akhlak Nabi selaku junior ketika berjumpa dengan yang senior? Bagaimana akhlak Nabi ketika menjadi orang yang paling muda berjumpa dengan orang-orang yang tua? Ini akan kita kupas malam ini. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi iklan. Dari bumi Nabi menembus 7 lapis langit. Langit pertama Nabi dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua dipertemukan dengan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit keempat Nabi dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit kelima dipertemukan dengan Nabi Allah Harun alaihissalam. Langit keenam dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Sampai langit ketujuh Nabi dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua nama nabi-nabi yang tadi sudah saya sebutkan, mereka lebih dulu dihadirkan Allah sebelum Nabi kita Muhammad. Artinya mereka lebih tua, artinya mereka lebih senior, artinya Nabi kita lebih junior. Bagaimana akhlak Nabi ketika berjumpa dengan yang tua? Nabi memberikan penghormatan untuk mereka semuanya. Ini pelajaran buat yang muda. Ingin berkah hidupmu, ingin naik derajatmu, ingin dekat dengan Tuhanmu, salah satunya warnai dirimu dengan akhlak yang indah. Hormati orang-orang yang lebih tua yang ada di sekelilingmu. Bujur, bujur. Puncak penghormatan
Yang ditunjukkan Nabi kepada mereka yang lebih senior. Kalian lihat, Nabi sudah naik ke langit, ketemu Allah, dapat perintah 50 rakaat sholat. Sehari semalam, 50 Pak. Untung enggak terjadi. Coba kalau terjadi 50 waktu sholat sehari semalam, kita enggak punya waktu lain kecuali ibadah. 5 waktu saja banyak yang bolong, apalagi 50. Bujur, Nabi turun ketemu Nabi Musa. Ditanya Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa? Sholat wahai Musa. Jumlahmu berapa dapatnya? 50. Cepat kamu naik lagi Musa. Naik lagi Muhammad. Umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Umatku yang gagah, kuat. Mereka saja teledor Muhammad. Naik Muhammad. Nabi naik Pak. Turun lagi. Diskusi lagi dengan Nabi Musa, naik lagi. Sebenarnya pesan apa yang ingin diajarkan Nabi? Kalau kalian ada apa-apa, yang muda itu jangan malas-malas ajak bicara orang-orang yang lebih tua. Ayah ibumu, guru-gurumu, kakak-kakakmu, minta pendapat dari mereka. Karena mereka pasti lebih banyak pengalamannya ketika ketimbang kita yang muda. Yang muda harus sharing kepada yang tua. Karena yang tua pernah jadi muda, yang muda belum pernah jadi tua. Bujur, maaf ini perlu saya sampaikan. Karena anak-anak zaman sekarang merasa dia S1, S2, S3. Merasa paling pintar. Lalu ketika akan buat apa-apa, malas betul mengajak bicara ayah ibunya. Padahal mereka itu belum punya pengalaman. Sementara yang tua-tua sudah merasakan asam garam kehidupan. Bujur, bujur, mimpi hidupmu akan berkah kalau kamu tidak mau ngajak bicara ayah ibumu dalam urusan amalmu. Karena mungkin ketika engkau berbicara, ayah ibumu sering mengangkat tangannya di tengah malam memohon kemudahan dari Allah untuk semua usahamu. Maka anak-anakku, pesan saya, hormati yang tua. Ada apa-apa minta pendapat dulu dari yang lebih tua. Ini pesan buat anak-anak Pak. Anak sekarang ini boro-boro minta pendapat dengan ayah ibunya. Kadang-kadang orang tuanya di nomor sekian kan. Mimpi hidup akan berkah. Anak-anakku, orang tuamu itu kunci berkah dari Allah untukmu. Al-barakah ma'a akabirukum. Kata Nabi, keberkahan dari Allah akan datang kepadamu manakala masih ada orang tua di sekelilingmu. Pulang dari masjid ini, buktikan sayang. Rumah kita akan terasa gersang ketika tidak ada ayah ibu lagi di dalam rumah kita. Tapi ketika di rumah ada orang tua kita, terasa lebih berkah, jauh dari kegersangan. Nih kampung ini kalau nggak ada sesepuhnya, nggak ada yang tua-tuanya, pasti terasa gersang Pak. Makanya ada orang-orang tua-tua di sekitar kita, itu bentuk berkah masih ada di sekeliling kita. Kita doakan orang-orang tua yang hadir hari ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, biar panjang juga keberkahan dari Allah untuk kita. Amin ya Rabbal. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawat. Baru jadi S1, S2, S3 sudah sombong gak mau minta pendapat dari ayah ibunya. Padahal Nabi kita itu lebih dari S3 Pak. Nabi yang paling sempurna, Nabi yang paling mulia. Walaupun Nabi terakhir, tapi Nabi Muhammad nanti jadi Nabi yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga. Tapi kebesaran, kehebatan, kemuliaan itu Nabi sampingkan. Tidak ada kesombongan dalam dirinya. Nabi tetap mau menghormati nabi-nabi yang lebih tua, nabi-nabi yang lebih senior yang Allah pertemukan dalam perjalanan Mi'rajnya. Sekali lagi pelajaran Mi'raj mengajarkan yang muda hormati yang lebih tua. Anak-anakku, pasang kupingmu. Mau jadi apa hari tuamu nanti? Jawabannya apa yang sudah kau lakukan di masa mudamu.
Mimpi kalian bisa panen padi kalau yang kalian tanam hari ini adalah hanya rumput ilalang saja. Mimpi nanti masa tua kalian, banyak anak-anak muda akan hormat kepada kalian. Kalau tidak kalian mulai hari ini, masa muda kalian hormati siapapun yang lebih tua yang ada di sekeliling kalian. Ini perlu saya sampaikan kepada mereka, Pak, karena sekarang banyak anak-anak sudah tidak hormat lagi. Jangankan kepada ayah ibunya, kepada gurunya pun dia lawan dan dia kurang ajari. Bapak Ibu sering nonton TV enggak? Berapa banyak guru yang tewas di tangan muridnya? Ada di satu daerah seorang guru menegur santri siswanya, jangan merokok di sekolah. Muridnya marah, pulang dari sekolah gurunya dihadang, diajak teman-teman lainnya, gurunya dikeroyok sampai meninggal dunia. Mimpi dunia pendidikan akan jadi berkah kalau murid sudah melawan gurunya. Mimpi. Kalian enak zaman sekarang ini belajar sama guru. Paling guru cuma bisa melotot, ngebentak. Saya dulu merasakan ketika di pondok, Masya Allah Pak. Guru kami itu ya Allah strength, disiplin. Kalau ngajar di kelas ada santri cengar-cengir, bercanda dilempar pakai penghapus Pak. Dan rata-rata guru kami ini keluaran dari Arab semuanya. Ada guru saya dari Kuwait, alumni Kuwait. Ada guru saya alumni Mesir. Ada guru saya alumni Mekah. Mereka ini rata-rata pelempar penghapus tercepat semua. Karena biasa melempar jumroh. Yang dilemparkan setan. Sudah terlatih tentunya. Dilempar pakai penghapus pernah. Dilempar pakai meja pernah Pak. Tapi kami santri zaman dulu enggak pernah marah, enggak pernah terdengar kata Komnas HAM keluar dari mulut kami. Enggak pernah kami ngadu ayah ibu karena kami punya prinsip sebagai santri. Ana abdun liman allamani harfan. Saya siap jadi budak hamba saya sekalipun bagi siapapun yang sudah berkenan mengajarkan satu kebaikan kepada saya. Enggak pernah marah. Anak-anakku bahkan dulu kalau kami dihukum oleh guru lalu pulang ngadu dengan ayah ibu, nggak kayak zaman sekarang. Anak siswa dihukum gurunya, lapor sama orang tuanya ngedatangin sekolahan, ngeroyokin gurunya. Zaman kami dulu nggak pernah ada kejadian orang tua ikut-ikut ngebelain anaknya Pak. Anaknya yang malah dimarahin. Saya ingat betul dulu ketika di pondok anak-anakku saya pernah minggat dari pondok. Tapi minggatnya bukan ke tempat maksiat, minggat hasanah. Minggatnya baik. Dulu saya mondok di pesantren Aryat Palembang Pak. Tahu Palembang? Berau belok kanan. Naik pesawat nyampe. Saya sekolah di pondok. Maaf Pak, malam ini saya harus robah gaya ceramah saya karena saya lihat di depan saya banyak anak-anak. Ngadepin anak-anak, ceramahnya harus pakai cerita. Kalau enggak pakai cerita, nanti kita saja yang ceramah, mereka bercerita. Anak-anak, dulu saya sekolah di Pondok Aryat pesantren. Baru masuk saya mendengar ada ulama terkenal namanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Lagi naik-naik daunnya tahun 90-an Pak. Lagi naik-naik daun, lagi terkenal-terkenalnya, lagi masa mudanya. Datang ke kampung saya, Palembang, ceramah di Masjid Agungnya. Saya ngefan dengan beliau, karena cita-cita saya pengen jadi ulama seperti beliau. Akhirnya saya mengatur strategi bagaimana bisa pergi ke Masjid Agung. Ternyata acaranya malam. Baru dimulai, beliau baru naik panggung jam 10 malam. Sementara kami anak pondok, maghrib gerbang sudah ditutup. Tidak ada pilihan lain untuk bisa hadir ke masjid kecuali manjat dinding. Minggat. Akhirnya saya cari teman-teman di pondok mana yang juara minggat. Saya datangi mereka. Saya tanya teknik minggat seperti apa. Ketemu ada 3 teman saya paling juara minggat.
Setiap kali minggat tidak pernah tertangkap basah. Saya belajar ilmu dari mereka. Saya datangi mereka, bro, ajarkan kepada saya teknik minggat. Mereka heran, anak baik malah jadi imam untuk minggat. Dia tanya saya, kemana minggatnya nanti Ahmad? Tenang, ajarkan dulu, kalau kita selamat nanti saya kasih bocoran kita akan minggat kemana. Nonton bioskop ya? Entar nanti saya kasih tahu. Main biliar ya? Entar. Nongkrong-nongkrong di pasar? Entar. Ajarkan dulu saya. Begitu sudah diajarkan teknik minggat, manjat dari lantai 2, loncat ke lantai 1, aman gak ketahuan petugas. Akhirnya teman saya nanya, kemana kita akan minggat? Insya Allah saya bilang, minggat kita, minggat hasanah. Hasanah gimana? Yang namanya minggat pasti salah. Ini tidak salah, kita akan minggat ke Masjid Agung, kita mendengarkan ceramah. Marah teman saya, Pak. Kalau tahu minggatnya cuma untuk ceramah, kami nggak mau. Emang kita kurang selama ini di pondok diceramahin. Melek mata, telat bangun, subuh diceramahin. Mau tutup mata, telat tidur, diomelin guru. Udah tiap hari kita diceramahin. Pokoknya kami nggak mau ikut kamu Ahmad. Kami mau memanfaatkan mumpung masih bisa minggat. Kami mau nonton bioskop, main biliar, ngerokok, nongkrong. Akhirnya mereka pisah, meninggalkan saya sendiri menuju ke masjid. Saya dari awal pasang niat, saya minggat mau dengerin ceramah ke Haji Zainuddin MZ. Selesai ceramah jam 12 malam lewat Pak, janjian lagi dengan teman saya. Karena sudah ada gesekan, nampak tidak ada kekompakan. Akhirnya begitu masuk pondok, kami ketangkap basah oleh Sapam. Di sidang kami subuhnya, dilaporkan dengan pimpinan pondok pesantren. Di baris kami berempat, di hadapan santri semuanya. Shhh. Pimpinan pondok bertanya satu persatu. Hei, kalian minggat kemana? Nonton bioskop Buya. Dipukul pakai cerotan satu kali. Keletar. Santri kedua. Kamu minggat kemana? Main biliar Buya. Keletar. Santri ketiga. Kamu minggat kemana? Keletar. Ada asisten saya. Ngerokok Buya. Keletar. Terakhir saya yang keempat. Modal PD. Saya yakin saya nggak dipukul. Karena yang paling bagus nanti alasannya cuma saya. Yang lain ini makhluk mubazir. Minggatnya nggak bener. Saya cuma minggat ceramah. Saya yakin guru saya nggak mukul saya. Saya ditanya guru saya, Ahmad kamu minggat kemana? Saya bilang, guru insya Allah saya tidak seperti makhluk-makhluk ini. Kemana kamu minggat? Saya insya Allah minggat hasanah. Kemana kamu minggat? Saya tidak mengecewakan guru. Kamu minggat saya sudah kecewa. Kemana kamu minggat? Dengerin ceramah ke Haji Zainuddin MZ. Saya minggat ke Masjid Agung. Malah 3 kali saya dipukul. Keletar, keletar, keletar. Kalau tahu model begini lebih baik saya alasan nonton bioskop. Marahkah saya? Tidak. Saya tetap hormat dengan guru saya. Saya tetap yakin guru saya pasti punya harapan tertentu menghukum saya. Itu akhlak kami. Enggak pernah kami marah, diam. Enggak pernah. Teman saya disuruh istirahat. Saya sendiri yang ditambah hukumannya oleh guru saya. Marahkah saya? Enggak. Saya tetap hormat. Karena saya yakin ada sesuatu di balik ini. Hukuman tambahan saya apa? Karena saya alasannya minggat dengerin ceramah. Akhirnya saya dihukum tambahan jam 12 malam. Saya diajak ke kuburan disuruh ceramah. Bayangin Pak hukumannya. Jam 12 malam. Dilepas di tengah-tengah kuburan angker. Ditinggalkan sendiri. Disuruh ceramah. Dikasih tema tentang kematian. Apa enggak kencing di celana? Kalau itu tidak saya lakukan, saya tidak diluluskan. Saya mikir daripada saya tidak lulus, lebih baik saya ambil resiko walaupun harus kesurupan.
Saya ditaruh di tengah kuburan, guru saya di ujung ngasih kode. Mulai. Saya saking takutnya Pak. Sebelum ditinggalkan sendiri guru saya bilang, ini kamu berdiri di sini, nih kuburan ini masih tanahnya masih segar. Kabarnya tadi siang preman terbunuh, dibacok, dimakamkan di sini. Kamu berdiri di sini, kamu ceramah tentang kematian. Kalau kamu tidak lakukan hukuman ini, kamu tidak diluluskan. Guru saya berdiri berapa meter di pinggir jalan, saya di tengah-tengah sendirian Pak. Modal nekat saya tutup mata saya, guru saya berkata, mulai. Dari jauh saya langsung tutup mata, tidak mengucap salam, tidak baca hamdalah, langsung membaca ayat Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati, apalagi yang di depan sana. Marah guru saya. Padahal saya ngomong benar. Guru saya langsung berkata, ulang ceramahnya. Kenapa harus diulang guru? Tadi tidak pakai salam. Ceramah harus pakai salam. Saya bilang enggak mau guru. Kenapa enggak mau? Takut ada yang jawab. Bu, marahkah saya dihukum begitu? Enggak marah saya. Enggak marah saya Pak. Enggak marah. Bahkan Bu, begitu lewat bertahun-tahun saya dihukum, saya enggak berani tanya Pak. Enggak mau saya tanya. Saya tetap yakin guru saya pasti menghukum saya ada sesuatu. Itu akhlak santri zaman dulu, enggak pernah protes. Walaupun merasa benar, yang penting legowo, ridho, nerimo hukuman gurunya. Pasti ada berkahnya Pak. Ternyata betul, beberapa tahun berlalu ketika guru saya akan wafat, saya dipanggil, Ahmad Ta'al. Sebelum saya wafat, apakah ada pertanyaan yang ingin kau tanyakan kepada saya? Ada guru, udah bertahun-tahun saya simpan di hati ini. Mau tanya apa? Ingat gak dulu guru ketika saya pernah minggat dengan teman-teman saya, yang lain minggatnya alasannya gak benar tapi kok hukumannya sedikit? Kenapa saya minggatnya dengerin ceramah, hukuman saya malah lebih banyak 3 kali lipat? Ini pertanyaan sudah bertahun-tahun saya simpan. Kenapa guru? Guru saya tersenyum. Nah, udah saya sangka kamu pasti akan tanya itu. Kamu mau tahu saat ini jawabannya. Begitu 4 orang santri minggat, saya dengar dari petugas keamanan, saya kecewa nak. Tapi begitu saya tanya kamu, cuma kamu yang membuat saya bangga hari itu. Yang lain minggatnya urusan yang gak benar, tapi kamu minggat ingin dengerin ceramah. Maka saya berharap mudah-mudahan cita-citamu tercapai, jadi penceramah, bisa keliling dunia, keliling kemana-mana. Maka itu perlu saya cambuk nak. Kamu saya anggap seperti kuda pacuan. Orang mau lomba kuda, bisa kudanya juara, itu penunggang kuda akan memukul pantat kuda dengan kuat. Kletar, kletar, kletar. Makin kuat dipukul, makin kencang larinya. Mana ada orang lomba kuda, kuda bukan dipukul tapi diusap maju. Yang ada kuda malah terangsang ibu. Bujur, bujur. Kamu saya pukul lebih banyak, lebih keras biar larimu makin melejit ke depan. Biar kamu gampang menggapai cita-citamu, jadi penceramah, bisa keliling kemana-mana. Nah, itu hukuman karena cinta. Dalam hati berarti dari dulu saya dianggap kuda. Masih ada yang mau kamu tanyakan nak? Masih guru, yang kedua. Apalagi nak? Kenapa guru suruh saya ceramah di kuburan? Padahal jelas-jelas yang ada di kuburan itu orang yang sudah mati semuanya. Halo? Ngomongin kuburan keluar suaranya. Guru, kenapa hukum saya ceramah di kuburan? Kan gak ada manfaatnya, mereka sudah mati semuanya. Siapa bilang gak ada manfaatnya? Apalagi ceramah tentang kematian. Kenapa guru? Nah, itu ada ilmunya nak. Ilmu apa guru? Nah, nanti kalau kamu sudah jadi penceramah, kamu keliling di mana-mana. Jangan kamu pikir yang ngedengerin ceramahmu itu orang hidup semua hatinya. Enggak. Nanti akan ada orang-orang wujudnya ada, tapi sebenarnya hatinya sudah mati.
Siapa mereka? Orang-orang yang datang ke majelis bukan cari manfaat, nyari-nyari kesalahan penceramahnya. Itulah orang-orang yang mati hatinya. Duduk jelas-jelas duduk di tempat baik, bukan nyari kebaikan. Tapi yang dia korek-korek nyari-nyari keburukan. Itulah orang-orang yang sebenarnya hatinya mati. Ternyata banyak makna tersirat di balik hukuman yang diberikan guru kepada saya. Bu, berkah saya rasakan salah satunya karena ridho, legowo, nerimo hukuman apapun yang diberikan guru. Dan ternyata hukuman itu menjadi asbab keberkahan buat saya. Alhamdulillah. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Sekali lagi saya pesankan buat anak-anak muda, mimpi masa tuamu akan penuh dengan keberkahan dari Tuhan Allah kalau masa mudamu engkau tidak menghormati orang-orang yang lebih tua, karena orang tua adalah jalan berkah menghampirimu. Bapak Ibu, kisah kedua. Mau jadi apa masa tua mereka nanti? Jawabannya apa yang dilakukan di masa muda. Anak-anakku, ini kisah kedua, kisah nyata. Saya ketika masih tinggal di Palembang sana, suatu hari saya ceramah di satu tempat. Pulang dari ceramah jam 12 malam Pak. Dalam arah pulang menuju ke rumah, dari arah sebelah kanan, arah jalan yang berlawanan, saya dinampakkan Allah dengan satu kejadian, seorang kakek dikeroyok 3 anak muda. Babak belur itu kakek, tidak ada satupun yang menyelamatkannya. Nampak ada anak muda yang memukul wajahnya, keledar. Anak muda kedua menendang dada si kakek, keledar. Anak muda ketiga menggigit kakek dari belakang. Tidak ada satu pun yang membantu. Ada yang nonjok, ada yang nendang, ada yang ngigit. Maaf, orang Berau bilang nonjok bahasanya apa? Jagul. Mulai aneh ini. Kalau nendang, tendang. Hah? Tandang. Pukul tadi apa? Jagul. Tandang. Sekarang kalau gigit. Gigit apa? Nyokot. Nyokot. Gigit. Bahasa daerahnya enggak ada? Apa? Ngigut. Oh, bahasa Banjar ya. Kalau bahasa Banjar ngigut, bahasa saya tetap ngigit. Mukul tadi apa? Jagul, tandang, ngigut. Tidak ada satupun yang menolong kakek Pak. Jam 12 malam saya kesian Pak. Keluar jiwa sosial saya, enggak tega saya. Lihat ada orang tua dikeroyok 3 anak muda, enggak fair ini. Keluar jiwa kesatria saya. Diam-diam begini. Saya mantan atlet bela diri, you know. Medali emas pernah saya dapatkan lomba pencak silat. Hampir saya jadi atlet bela diri. Sudah masuk nama terdaftar di PON. Tapi karena ibu saya enggak ridho, akhirnya saya gantung sabuk. Maka saya masih adalah hafal jurus-jurus maut. 3 anak kecil, 3 kecil. Saya pernah lawan 20 orang. 20 orang ngeroyok saya. Sedikit pun saya tidak mundur. Kenapa? Keburu pingsan Pak. Saya beranikan diri. Menyelamatkan si kakek. 3 anak muda siap saya lawan. Kalaupun terjadi apa-apa, syahid nilai saya Pak. Menjaga kehormatan orang, betul? Saya putar balik kendaraan. Saya klaksonin, kabur 3 anak muda itu. Belum saya lawan sudah kabur. Itu yang saya harapkan. Saya lihat si kakek tersungkur Pak. Tersandar di pohon, di pinggir jalan. Darah mengucur dari wajahnya, lebam di mukanya.
Menangis si kakek kesakitan. Saya dapat ilmu dari Allah. Saya tanya si kakek, "Kek, kenapa diam? Kenapa tidak melawan? Kenapa pasrah?" Si kakek menangis sambil berkata, dan ucapan kakek mengingatkan saya dengan hadis Nabi yang nanti akan saya titipkan buat kalian wahai anak-anak muda. Nak, kalian mau tahu jawaban kakek apa? Begitu saya tanya, "Kek, kenapa enggak melawan?" Si kakek menangis. Lalu si kakek berkata, jam 12 malam ya, waktu itu kejadiannya jam 12 malam. Seorang kakek dikeroyok 3 anak muda, babak belur, tidak ada yang nolong. Saya tanya si kakek, "Kek, kenapa menangis? Kenapa diam? Kenapa tidak melawan?" Si kakek menjawab. Jawabannya mengingatkan kita dengan hadis Nabi. Apa kata kakek? Dengarkan. Jam 12 malam waktu itu. 3 orang ngeroyok kakek. Nggak ada yang nolong. Saya kesian Pak. Saya tanya kakek, "Kek, kenapa kakek tidak melawan?" Si kakek menangis. Jam 12 malam waktu itu. Ini teknik ceramah terbaru. Bikin makhluk halus penasaran. Si kakek menangis. "Jangan-jangan ini balasan dari Allah buat saya, Nak." "Maaf kek, sebentar. Balasan apa?" "Kalau saya melihat 3 wajah anak-anak muda yang tadi mukul, nendang, ngigit. Saya terbayang dengan waktu saya seusia mereka." "Ah, emang kenapa dulu kakek?" "Dulu saya pernah mukul ibu saya. Dulu saya pernah nendang ayah saya. Dulu saya pernah ngigit guru saya." Oh, pantesan mantan preman rupanya ya. Begitu dia jadi kakek, Allah balas berkali-kali lipat. Ini sebenarnya pesan indah dari Nabi buat anak-anak muda. Apa kata Nabi? "Ma akrama syabun syaikhan lisinnihi illa qayyadallah may yukrimuhu inda sinnihi." Kata Nabi apa? Kalau ada anak muda di masa mudanya pandai, hormat kepada yang lebih tua, satu saja, maka nanti kalau dia jadi tua, Allah akan siapkan 10 anak muda akan hormat kepada dirinya. Tapi sebaliknya, kalau ada anak muda di masa mudanya sudah kurang ajar dengan ayah ibunya, kurang ajar dengan gurunya, kurang hormat dengan orang-orang yang lebih tua darinya, maka siap-siap nanti kalau kalian jadi tua, Allah siapkan berkali-kali lipat anak-anak muda yang akan berbuat lebih gila dari apa yang pernah kalian lakukan di masa muda kalian. Maka berangkat dari malam ini, tanamkan niat, mantapkan hatimu. Jangan jadi lagi anak-anak yang durhaka kepada ayah ibumu. Jangan jadi anak-anak yang tidak tahu malu dengan orang-orang yang lebih baik, yang sudah berjasa dalam hidupmu. Jangan jadi anak-anak yang kurang ajar kepada orang-orang yang lebih tua darimu. Kalau hidupmu ingin Allah berkahi nantinya, insya hormati yang tua, maka nanti yang muda akan hormat kepadamu. Singkat, padat, ceramah nggak perlu bertele-tele, yang penting intinya. Ini baru satu misteri Mi'raj. Masih banyak misteri lain yang akan kita kupas. Tapi sebelumnya, boleh minum dulu nggak? Boleh? Maaf ya, bukan haus. Kan yang ceramah saya. Ini ceramah saya titik yang ke-6. Masih ada belasan titik lagi di Berau. Ibarat mobil, saya mobil berjalan perlu isi bensin. Dari Berau saya pulang sehari 2 hari saja ke Jakarta. Nanti lanjut ke Samarinda sampai akhir bulan. Dari Samarinda saya lanjut tabligh akbar ke Sumut, Sumatera Utara. Dari Sumut lanjut ke tempat kota lain, hanya ke Aceh. Hanya 1 hari 2 hari di Jakarta pulang, itu pun cuma ingin memastikan apakah Monas masih ada atau jangan-jangan sudah dipindahkan di Kalimantan. Bu, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Quran,
imla qalbi Quran waslih hayati. Ibu bapak mau nggak nanti setelah ini kita berikan kesempatan dulu kepada komunitas Riau Kaltim Mengaji yang akan mengajak kita menyempurnakan iman kita dengan amal. Beramal melalui wakaf Quran. Setelah itu saya ajak Bapak Ibu kita tutup pengajian malam ini dengan zikir ruqyah yang dahsyat. Mau? Saya bimbing dengan zikir ruqyah. Tapi ada syaratnya biar zikirnya makin dahsyat manfaatnya. Niatkan kita beli air ajwa di luar sana, bawa masuk ke masjid nantinya, buka tutup botolnya. Biar yang kita zikirkan masuk menjadi energi dalam air itu. Airnya sudah sehat, ditambah dengan zikir yang dahsyat akan membangun kekuatan yang hebat. Kalau Jepang saja percaya air yang dizikirkan, didengarkan Quran bisa membentuk kristal yang indah, maka apalagi kita seorang yang muslim yang Quran adalah pedoman kita. Mau? Mau? Berapa banyak setelah ikut program ruqyah itu dia bawa pulang airnya ke rumah, dia minum, besok memberikan cerita-cerita antik Pak buat saya. Macam-macam penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Baik, nanti kita akan tutup dengan ruqyah. Niatkan kita beli ajwa, niatkan untuk meraih berkah dari Al-Quran. Kita beli ajwa, niatkan infaknya menghapus nama kita yang selama ini sering membeli produk Yahudi yang untungnya membuat Israel, secara nggak langsung kita tercatat di hadapan Allah sebagai donatur Israel. Hari ini kita hapus jadi donatur Palestina karena untung ajwa akan kita gunakan untuk dakwah, kita sisihkan buat Palestina. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, kebaikan akan menghapus semua keburukan.